Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam solidaritas. Bertemu lagi dengan Pojok Studio. Alhamdulillah Pojok Studio hari ini baru masuk ke episode kedua. Nah, di episode kali ini kita masih membahas tentang serikat dan bagian-bagiannya. Di episode kali ini Pojok Studio akan membahas seorang tokoh di PUK Softtek. Daripada penasaran, langsung aja kita panggil narasumber kita, Bung Mamu. Assalamualaikum Bung Mamu. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf nih sebelumnya, mungkin ada banyak hal yang ingin saya gali dari seorang Bung Mamu. Ya benar. Yang pertama, saya pengen tahu nih namanya siapa sih? Nama asli sesuai KTP. Kecil dari KTP nama brojol. Namanya Taryono. Nah, Asli dari Cirebon. Nah, kalau Mamu itu gelar apa gimana ya? kalau mama itu nama beken. Nama oke. Asal mulanya dari Tangerang. Iya. Gitu. Jadi mama itu sebenarnya sih nama sesepuh gitu. Gitu dituakan di Tangerang gitu. Di Softtek sendiri di bagian apa? Saya di produksi bagian sekitar itu. Sudah berapa lama nih di Softtek nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah bekerja di Softtek sudah 23 tahun lewat dikit. Senior lah ya. Ya lumayan. Nah, di organisasi serikat sendiri di SPSI lah, Bung Momo ini di divisi apa sih, bagian apa? Saya di divisi brigade. Brigade. Nah, kalau boleh tahu brigade itu apa? Brigade itu sebenarnya panji organisasi. Maksudnya ke panji gitu. Panji organisasi dalam artian ada tugas pokoknya. Ya, Pokoknya itu apa tuh soal tugas pokoknya brigade itu sebagai pengawalan PUK, pengawalan buruh kalau ada aksi ya. Itu. Berarti lumayan penting lah bagiannya di Ya, alhamdulillah. karena selain bisa jadi penjaga gawang masalah ya, pagar betis. Gratis. Nah, Bung Mamo sendiri di brigade itu sejak kapan nih masuk? Jadi Saya masuk jadi brigade dari tahun 2014. lumayan lama ya. Ya. Berapa tahun tuh sampai sekarang? Panjang lah pokoknya. Ya. Nah, pasti ada awal itu pasti ada dasarnya kenapa pengen jadi seorang brigade, alasannya itu apa? Ya karena apa ya? Seorang brigade itu kalau pandangan saya pribadi, karena brigade itu kelihatannya gagah gitu. Dilihatnya paling depan gitu. Buat menjaga organisasi juga, buat menjaga teman-teman yang di belakang juga gitu. Menjaga kondusivitas pada saat Betul. aksi lah ya, Iya. termasuk keamanan ketua Betul. PUK saat kunjungan Iya. kemanapun gitu. Iya. Di Softtek Bung Mamu sendiri apa ada yang lain? Brigade di PUK Softtek ada dua. Dua. Saya sama Bung Semi. Ya. Nah, kalau ada teman-teman nih yang ingin jadi seorang brigade, ada nggak sih syarat khusus nih Bung Mamu? Sebenarnya syarat-syarat khusus jadi brigade itu enggak terlalu itu ya. Yang penting setiap brigade itu dasarnya bisa memahami organisasinya dulu gitu. Jangan belum tahu dasar organisasi terus ujuk-ujuk mau nyalonkan diri jadi brigade gitu. Jadi kalau misal belum tahu dasarnya organisasi, khawatirnya kurang menjiwai. Betul. Nantinya malah yang ada tuh keluh kesah doang, apa? Iya. Keluhan banyak keluhannya. kurang senangnya gitu, Iya. kurang menjiwai. Nah, apa sih? Saya juga pengen tahu nih, di brigade itu apakah cuma brigade atau ada brigade yang lain? Ya karena saya dengar kan ada brigana loh. Nah, betul. Nah, itu apakah sama dengan brigade, apa ada perbedaan? Sebenarnya sama, cuma tugas-tugasnya beda. Nah, kalau brigade kan buat bencana alam, tanggap darurat. Itu kalau misalnya ada bencana di seluruh
Besi, dia di tugas relawan, Besi relawan. Itu udah gabung sama apa? Tim SAR, khusus itu udah diakuin di Indonesia pun udah diakuin. Itu setiap PUK harus ada perwakilan apa gitu? Ya tentu itu juga kan kalau brigade kan ada pelantikan khusus ya, ibaratnya kayak Pramuka, bukan semi militer gitu. Nah udah jadi brigade, ntar mau kalau mau naik lagi jadi brigana itu ada pendidikannya lagi khusus gitu. Jadi nggak orang jadi dari anggota serikat terus masuk brigana belum tentu bisa, harus jadi brigade dulu gitu. Kalau ini saya juga dapat kabar katanya Bung Momo ini orang dengan sertifikasi diklat yang lumayan banyak nih. Ya sebenarnya sih itu mah nggak perlu diucapin lah. Nah, maksudnya itu mitos apa fakta gitu? Ya enggak lah, yang penting kita mah yang penting nyadar diri aja gitu, nggak perlu kalau masalah sertifikat kayak gitu sih nggak perlu proses. Yang penting kita bisa setiap ada kalau dulu kan masih enak gitu ya, bisa kalau ada instruksi buat diklat, ayo ikut sampai ke TKPP juga, alhamdulillah saya ikut gitu. Cuma saya nggak terlalu memikirkan sertifikatnya, nggak perlu gitu. Pengalaman secara pribadinya ya, Ya. silaturahmi itu Ya betul, silaturahmi. Kita kan pengurus aktif ini insya Allah tahun depan mulai pergantian pengurus ya. Ya, Nah betul. secara pribadi Bu Mamo dengan jam terbangnya dari 2014 sampai sekarang itu ada nggak maksudnya cocok calon ketua nih, kan yang ramai calon ketua Ya, nih. betul. Menurut Bu Mamo nih ada nggak sih gitu, siapa gitu? Kalau nggak mau sebut merek nggak apa-apa lah, inisial. Sebenarnya kalau dari brigade sendiri nggak boleh memilih salah satu pihak, mau kubu A, kubu B, kubu C enggak. Jadi seorang brigade itu harus netral. Jadi nggak boleh ada kalah pilih. Siapapun ketuanya harus men-support gitu. Jadi nggak boleh ibaratnya, biarpun mohon maaf ya secara mungkin kinerja seorang ketua itu kurang memuaskan lah, Betul. tapi brigade tetap harus support. Iya harus. Oke. Nih buat teman-teman di Softtek kan nih, brigade cuma 2 orang nih, masa sih mau 2 orang doang? Betul. Nah, coba Bung diajak nih teman-teman supaya mau masuk jadi brigade. Cuman saya pernah ngajak-ngajak dasar-dasarnya di organisasi mereka tuh kayaknya masih kurang. Iya. Makanya saya tuh maunya apa? Yang mau masuk brigade itu yang memahami organisasi, terus yang dari hatinya tulus mau jadi brigade gitu loh. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Gitu. Nanti khawatirnya di saat aksi kalau Nah, tengah jalan ya. Mending kalau Panas sedikit. kalau pas saat aksi. Ini mah kalau pas saya yang dikhawatirkannya acara diklatnya itu yang ke sana nggak kuat fisiknya. Oh iya. Itu Ya, berarti kan salah satu syarat pertama mungkin harus sehat ya teman-teman ya, secara fisikly maupun psikologisnya, karena ya itu bahasanya ada semi militer lah Iya, betul. diklatnya gitu. Jadi emang harus punya fisik yang lumayan fit gitu. Kalau umur sendiri jadi patokannya sih itu biasa brigade. Siapa tahu nih yang udah umur tapi tertarik gitu karena enggak. Kemarin nggak ada yang nyampe 50 baru daftar. daftar kemarin waktu itu di Laskar di Sumedang. Saya pun ikut ke sana ke Sumedang. Nah itu apakah porsi diklatnya juga disesuaikan umur atau kan kekuatan fisik orang beda nih? Betul. Ya karena dia itu udah satu memahami organisasi, kemauan itu. Satu lagi mungkin ya pertanyaan Bung nih, sebenarnya sih kalau saya lebih ke itu tadi, buat kita lebih termotivasi untuk berorganisasi di serikat pekerja, karena kita kan seorang buruh, kita mau gak mau harus mau berorganisasi, karena kita di sebuah perusahaan itu kalau nggak mengikuti serikat pekerja itu kita akan kesulitan di saat kita entah mau menuntut hak atau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sewajarnya. Nah,
dengan pengalaman Bung bisa memberi kita buat teman-teman yang saat di Shopee ini banyak ya yang susah banget mau ikut diklat gitu, bahkan yang libur boro-boro untuk misal kita meluangkan waktu di saat jam kerja gitu, yang libur pun agak susah gitu. Nah, makanya saya butuh saran dan masukannya Bung nih untuk teman-teman gitu. Ya, saran saya sih ya yang tadi saya ucapin, jadi setiap anggota, terutama dari anggota tentu, Ya. kalau komisariat pengurus kan istilahnya dasar-dasarnya udah Ya, pernah udah. berjalan, udah pernah ikut diklat. Nah, dari anggota ini yang penting dasar-dasarnya dulu, Ya. dasar-dasar organisasi itu. Jadi kalau udah tahu dasar-dasarnya, ntar semuanya juga bisa kebuka semua. Ya. Soalnya yang pengalaman saya juga awal ikut di komunitas itu ya, yang saya pegang itu rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Betul. Setelah kita ikut organisasi biarpun berdasar, nah itulah yang muncul itu dalam diri kita dan itu jadi modal awal. Iya. Oke Bung, terima kasih banyak atas saran masukan ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman Shoptek itu kedepannya lebih termotivasi lagi gitu dengan cerita Bung ini, karena ternyata aktif di serikat itu ada plus yang sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Mungkin seperti itu ya kalau menurut saya, karena kalau diungkapkan dengan kata takutnya dikiranya sombong. Oke, terima kasih Bung atas waktunya. Terima kasih juga berbagi pengalamannya. Tapi seperti biasanya di kelas nih, kita setiap habis habis diklat kan selalu ada ya nih, sekalian ngetes nih senior saya nih. Oke, siap Bung ya? Siap. 1, 2, 3, solidaritas Kuat. SPSI to be the winner. Satu kata, wujudkan SPSI berkelas dunia. teman-teman. Untuk episode kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan saya dan dengan narasumber bisa ada manfaatnya buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya Pojok Studio. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas.